Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kebanggaan para hewan dan tumbuhan dengan jumlah penonton yang selalu antusias mencapai ratusan juta jiwa, kucing dan kambing. Akan tetapi pihak YouTube cuman menghitung penonton manusia saja. Ya sudahlah. Episode keempat kali ini mengusung tema tentang pengkhianatan dan pengorbanan. Adegan pertama diperlihatkan dengan sosok Kapten Jushiro Ukitake berdiri di tengah kegelapan. Aura hitam keluar dari tubuhnya berputar-putar seperti kabut yang hidup. Matanya tajam penuh keteguhan, sementara pedangnya bergetar di tangannya. Di saat dunia berada di ambang kehancuran, seorang kapten memilih untuk menyerahkan takdirnya kepada dewa yang lebih besar. Cahaya bulan samar menyinari wajah Kapten Ukitake saat simbol misterius mulai terbentuk di tubuhnya. Dia mengangkat pedangnya ke langit dan berharap Mimihagi sama mengambil tubuhnya demi keseimbangan dunia ini. Tiba-tiba angin kencang berhembus, aura hitam semakin menebal, tubuh Ukitake mulai berubah, menyatu dengan kekuatan ilahi Mimihagi. Saat itu di dalam istana kerajaan, Yewatch berdiri di atas tahta gelapnya. Matanya terbuka penuh dengan kekuatan The Almighty. Para Sustafel berdiri di sekelilingnya menyaksikan perubahan yang terjadi di Soul Society. Salah satu Sustafel, Jugram Haswell, khawatir jika Mimihagi bangkit, keseimbangan akan terganggu. Yewatch pun tersenyum sambil berkata, "Itu tidak penting, pada akhirnya semua akan tunduk pada kehendakku." Tiba-tiba ruangan bergetar, cahaya hitam menyebar ke segala arah. Yewatch hanya tersenyum menyadari sesuatu bahwa Soul King atau Raja Jiwa waktunya habis. Adegan berpindah di Soul Society berada di tengah reruntuhan. Merasakan goncangan besar, Ichigo menoleh ke arah langit yang berubah menjadi gelap, entah apa yang terjadi. Terlihat dari kejauhan, Rukia Kuchiki dan Renji Abare melihat cahaya hitam naik ke langit. Sepertinya itu dari Kapten Ukitake Taijo. Tubuhnya hampir sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan Mimihagi, dan jika ini bisa menghentikan kehancuran, maka ia menerimanya. Namun tiba-tiba cahaya hitam berhenti, semua energi yang dilepaskan Kapten Ukitake menghilang begitu saja. Berpindah di ruangan Soul King, Yewatch mengangkat tangannya menyerap kekuatan Mimihagi ke dalam dirinya. Dengan begitu mudahnya, maka kehancuran pun akan tunduk di tangannya. Akhirnya, Soul King kini benar-benar kehilangan keseimbangan. Dunia mulai runtuh. Kapten Ukitake terhuyung, tubuhnya melemah. Dia jatuh berlutut, menatap langit dengan senyum lelah tak berdaya. Angin berhembus pelan, cahaya hitam di langit mulai menghilang. Semua Shinigami yang menyaksikan hanya bisa terdiam dalam kesedihan. Di istana Yewatch, Ichigo Kurosaki dan rekan-rekannya tiba di istana Raja Roh yang hancur. Puing-puing berserakan dan atmosfer dipenuhi ketegangan. Dari bayang-bayang, Oryu Ishida muncul mengenakan seragam Quincy, matanya dingin penuh tekad. Tiba-tiba Oryu mengangkat busurnya, menyiapkan panah energi biru yang bersinar terang, lalu melepaskan panahnya dengan kecepatan tinggi. Ichigo menghindar dengan lincah, namun panah tersebut meledak di belakangnya menciptakan gelombang kejut. Ichigo mengaktifkan Bankai, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Oryu tersenyum tipis, lalu mengaktifkan Volständig, transformasi kunci yang memberinya sayap energi dan kekuatan tambahan. Tiba-tiba Yewatch muncul menghentikan keduanya dengan kekuatan spiritual yang menekan dan mengajak Ishida untuk pergi, lalu ia pun mematuhinya. Ichigo berdiri di tengah reruntuhan, menggenggam Zangetsu dengan erat, matanya menunjukkan tekad baru dan berkata, jika dia memilih jalan itu, maka ia akan membawanya kembali, apapun yang terjadi. Episode 4 pun berakhir. Ingat, kunci kesehatan cuma satu, yaitu jangan sakit. Sekian dari saya, nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.